Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin, para pemirsa dan anak-anakku sekalian, santri Ma'had Sabilil Mu'minin, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, maka kita semua bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Karena kenikmatan-kenikmatan dari Allah, maka kita bisa mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan dalam hidup ini. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita, maka tidak ada satupun kebaikan yang bisa sampai kepada kita. Oleh karena itulah kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu menyanjung kepada Allah Azza wa Jalla, selalu menyebut nikmat-nikmatnya, dan kita gunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu dalam membantu ketaatan kita kepada Allah. Itulah makna dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidaklah disebut bersyukur selagi dia tidak melaksanakan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah mengakui bahwasanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyanjung, memuji kepada Allah yang telah memberikan itu semuanya. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para santri semuanya, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kenikmatan besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla membimbing kita. Allah Azza wa Jalla mengarahkan kita semuanya untuk supaya kita bisa taat kepada Allah. Terbukti sampai saat ini kita masih menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban yang kita kerjakan saat ini? Kewajiban yang kita laksanakan saat ini adalah menunaikan siamu Ramadan. Ya. Menunaikan siamu Ramadan, puasa Ramadan.
yang dia adalah merupakan salah satu kewajiban yang besar yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada kita kaum muslimin, yang dia adalah merupakan salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam. Karena rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah saumu Ramadan, ya, puasa Ramadan. Maka untuk kesempatan sore hari ini, fa insyaallah taala kita akan mempelajari beberapa hal yang berkenaan dengan siamu Ramadan. Karena ibadah kita akan diterima Allah dan akan menjadi baik kalau kita mengetahui ilmunya. Ya. Ibadah kita akan menjadi berkualitas dan akan berbuah pahala apabila mana kita dasarkan atas ilmu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beribadah kepada Allah, contohnya siam, akan tetapi cara kita menunaikannya tidak berdasarkan petunjuk Allah dan tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah, maka ibadah kita tertolak. Ya, ibadah kita tertolak. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rugi. Ya, kita merugi karena kita sudah melaksanakan atau melakukan puasa, tapi karena tidak didasarkan atas petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka amalan itu tidak diterima. Sudah payah, sudah letih, ya, sudah menahan lapar dahaga, akan tetapi tidak ada nilainya, tidak ada buahnya. Karena itu setiap muslim, kita semuanya, ya, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, wajib untuk memahami seluruh perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ya. Kemudian arkanul iman dan lain sebagainya, maka hendaknya kita berusaha selalu dan selalu untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya ibadah kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa taala. Supaya kita mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa taala. Untuk kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan mulai untuk membaca yaitu beberapa hadis yang berkenaan dengan ibadah siam. Ini merupakan mukhtasar, yaitu ringkasan yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan berkenaan dengan hadis-hadis seputar ibadah siam. Insyaallah akan kita baca sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita tentang Islam, ya, pengetahuan kita tentang ibadah siam dan juga ibadah-ibadah yang lain itu bertambah. Kita mulai al-hadisul awal. Hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama, fi wujubis siyami wa syai'in min hikamihi. Hadis pertama adalah pembahasan tentang wajibnya siam, wajibnya puasa, dan sedikit mengenai hikmah-hikmah yang terkandung dari ibadah siam. Jadi yang pertama adalah berkenaan dengan pembahasan apa?
wajibnya siam dan juga hikmah-hikmah yang berkenaan dengan ibadah siam. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari siapa? Sahabat namanya siapa? Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Namanya Abdullah. Ya. Putranya siapa? Putranya sahabat Umar. Nah ini. Jadi keduanya adalah sahabat yang mulia, jadi sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Buniyal Islamu ala khamsin. Al-Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam itu ibaratnya adalah suatu bangunan yang besar, maka dibangun, ditegakkan, ditopang di atas 5 perkara. Maka 5 perkara ini adalah merupakan penyangga besar dari bangunan Islam seorang. Ya. Kalau salah satu penyangga ini tidak ada, maka bangunan Islam seorang itu tidak akan bisa ditegakkan. Bangunan Islam seorang itu tidak bisa ditegakkan, tidak bisa didirikan. Inilah yang kemudian perkara yang 5 ini disebut dengan arkanul Islam, ya, rukun Islam yang 5. Jangan sampai kita orang Muslim ya tidak tahu tentang arkanul Islam. Ada sebagian dari anak orang Muslim, ya, tapi ditanya rukun Islam itu berapa, Dek, Mas, maka dia tidak tahu, gedek-gedek. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena kurang maksimalnya bimbingan orang tua kepada anak-anaknya. Sampai rukun Islam pun anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, tidak menghafalnya, tidak memahaminya. Padahal ini adalah merupakan perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim secara dharuri. Maksudnya adalah tidak boleh tidak ada orang yang tidak tahu. Tidak boleh ada orang yang tidak tahu. Muter-muter bahasanya. Ya. Tidak boleh ada orang yang tidak mengetahuinya. Artinya apa? Wajib semua orang untuk mengetahuinya. Kalau tidak tahu berarti kebangetan. Sangat-sangat kebangetan. Nah ini. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar disembah selain Allah. Jadi ini pertama. Ya. Ini tiang penyangga pertama dari penyangga Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini menjadi satu kesatuan. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Atau disebut dengan 2 kalimat syahadat. Berarti ini adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama ya, yang kita pelajari sejak dini adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan di alam ini yang benar disembah kecuali Allah saja.
dan persaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini landasan pertama, ya, untuk membangun keislaman seorang, agar sahnya Islam seorang itu harus bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk pada rukun-rukun yang berikutnya. Yang kedua, wa iqamus shalah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Perhatikan, ini mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan mengerjakan siam Ramadan. Ini siam Ramadan ini kadang diletakkan pada posisi rukun yang keempat. Kadang dalam riwayat yang lain ini diposisikan pada rukun yang kelima. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu disepakati tentang kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Fil hadisi dalilun ala wujubi shaumi Ramadan. Di dalam hadis ini jelas sekali, ma'asyiral ikhwah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan atau menjadi landasan yang sangat kuat mendasari tentang wajibnya siam Ramadan. Ya. Karena ini diletakkan pada salah satu dari rukun Islam yang 5. Wa annahu min arkanil Islam, dan bahwasanya dia adalah salah satu dari rukun Islam. Wa mabanihi al-idham, dan termasuk bangunan yang besar dari al-Islam. Faradahullahu ta'ala ala ibadihi lihikamin azimatin, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hikmah-hikmah yang besar, ya. Wa asrarin bahiratin, dan karena adanya yaitu rahasia-rahasia yang besar. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Mengetahui tentang rahasia itu orang yang memahaminya, orang yang paham. Dan tidak mengetahui orang yang tidak paham atau orang yang tidak mengetahuinya. Bagaimana seorang itu bisa mengetahui tentang hikmah-hikmahnya? Ya karena dia mempelajari syariat ini, berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah berkenaan dengan siam, ya, memahami hadis-hadis Nabi berkenaan dengan puasa. Kemudian juga syariat-syariat secara umum. Maka dengan terkumpulnya pengetahuan tentang itu semuanya, diambil kesimpulan, ya, tentang hikmah-hikmah, manfaat-manfaat, kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan tentang ibadah siam Ramadan. Dan ini biasanya yaitu dijelaskan oleh para ulama. Biasanya dijelaskan oleh para ulama ahli ilmu. Kenapa mereka bisa menjelaskan tentang hikmah-hikmah ibadah ini, ibadah itu, ibadah yaitu siam, ibadah sholat, zakat dan lain sebagainya? Disebabkan karena mereka itu memahami secara sempurna, ya, memahami secara menyeluruh tentang dalil-dalil, argumen-argumen yang mereka pelajari dari Al-Quran, yang mereka pelajari dari hadis-hadis Nabi, sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hikmah-hikmah yang ada tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, famin hikamis siyam wa asrarihi annahu ibadatun lillahi ta'ala. Ini rahasia pertama. Termasuk hikmah atau rahasia dari siam adalah dia termasuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa siam itu termasuk ibadah kepada Allah? Ya. Siapa yang tahu alasannya? Kenapa siam itu termasuk ibadah kepada Allah?
Kalau kalian pelajari apa itu definisi dari ibadah, maka akan tahu kenapa puasa itu termasuk ibadah kepada Allah. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa siam itu, puasa itu termasuk ibadah kepada Allah? Enggak ada yang tahu atau malu? Ya. Nah, ini mesti izin nih. Bukan karena tidak tahu, tapi karena malu untuk menjawab. Padahal malu dari perkara yang benar itu justru tidak baik. Ya, kalau disuruh menjawab, ya menjawab. Karena menjalankan perintah Allah. Jadi siam jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjalankannya adalah ibadah kepada Allah. Ya. Kalau kita tahu itu diperintahkan Allah, berarti melaksanakannya adalah ibadah. Jangan ragu-ragu, ya. Tidak usah ragu-ragu. Kita mengetahui sholat itu ibadah. Kenapa? Ya karena diperintahkan Allah. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua kalian itu ibadah? Ya karena diperintahkan Allah. Jawabannya singkat saja, tidak perlu bertele-tele. Ya. Kalau berbelit-belit nanti malah bingung. Nah, ini. Jadi puasa ini salah satu ibadah yang agung kepada Allah. Yataqarrabul abdu fiha ila rabbih. Yang dengan ibadah itu, dengan ibadah siam itu, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri itu apa? Mendekatkan diri. Nyedek. Ya, jadi kita beribadah, melaksanakan perintah Allah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Berusaha kita itu mendekat sedekatnya kepada Allah. Dalam arti kedekatan maknawi ini, yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling dicintai Allah dari hamba adalah ketika hamba itu mendekatkan diri dengan yang wajib. Termasuk di dalamnya adalah ibadah siam. Jadi kita mengerjakan siam Ramadan ini adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Ya. Jadi siam Ramadan salah satu perkara yang paling membuat Allah ridho, cinta kepada kita ketika kita melaksanakannya. Ini landasannya kenapa kita itu melaksanakan puasa, alasannya karena kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala bitarki ma yuhibbu wa yastahi, yaitu dengan meninggalkan apa yang disukai dan diinginkan oleh hamba itu. Ya. Yang disukai oleh kita, yang diinginkan oleh kita ditinggalkan karena mendekatkan diri, taat dan beribadah kepada Allah. Apa yang kita inginkan dalam hari-hari ini? Makan, minum, ya kan? Itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita taat pada Allah, karena kita ingin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'atan li rabbih, karena taat kepada Rabb-nya, wa imtisalan li amrih, karena melaksanakan perintahnya. Fayadharu bidzalika sidqu imanihi. Maka dengan hal itu terbukti nampak kejujuran dari imannya. Karena kita ini diuji oleh Allah dengan perintah, ya kan? Salah satu perintahnya adalah ibadah siam. Nah, kalau kita itu melaksanakannya, mentaati Allah Ta'ala,
berarti kita membuktikan kejujuran iman kita kepada Allah. Karena yang namanya iman itu bukan hanya angan-angan, bukan hanya pengakuan dengan lisan. Ketika ditanya kita ini, kamu beriman enggak? Berimanlah. Masa ora beriman? Ya, lek ora beriman jenenge ya kafir kan itu. Ya. Kalau ditanya, mengakulah kita beriman. Itu lisan namanya, lisan bicara. Ya, lisan bicara. Tapi apa buktinya? Buktinya adalah kita melaksanakan perintah Allah. Contohnya di sini adalah melaksanakan siam Ramadan. Kalau ada orang mengatakan, ya, ditanya, kamu iman enggak? Iman lah. Mosok gak iman? Tapi kok kamu enggak puasa? Ayo. Itu. Ya. Berarti pengakuan iman dia tidak jujur. Ya, pengakuan iman dia itu tidak jujur. Buktinya apa? Dia ngakune iman, ngakune Islam, tapi tidak menjalankan puasa yang merupakan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti melaksanakan puasa ini bukti jujurnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa kamali ubudiyatihi lillah, dan juga membuktikan tentang sempurnanya ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah itu apa? Penghambaan. Ya. Kita ini mengaku hamba apa Tuhan? Kalau kita ditanya, kita ini hamba apa Tuhan? Kita ini kawula apa Tuhan? Kawula itu hamba, Tuhan itu ya Tuhan. Pasti kan kita ini ngaku ya, kita ini pasti hamba. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti yang menampakkan bahwasannya penghambaan kita ini adalah benar adalah ketika kita taat kepada Allah. Kalau kita ditanya kita ini hamba tapi tidak taat sama Tuhan, berarti penghambaan kita kepada Tuhan kita itu tidak benar. Penghambaan yang hanya omong kosong saja tapi tidak ada buktinya. Ya. Mengaku hamba tapi tidak manut sama Tuhannya. Maka jujurnya penghambaan diri seorang adalah ketika dia itu taat kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah mengerjakan ibadah siamur Ramadan. Wa quwwatu mahabbatihi, dan menunjukkan kekuatan cintanya kepada Allah. Kita puasa ini sedang membuktikan bahwasanya kita itu cinta sama Allah. Ya, kita itu cinta kepada Allah, dan cinta itu salah satu ibadah yang besar kepada Allah. Kalau salah seorang di antara kita ditanya, kamu cinta enggak sama Allah? Cinta. Saya cinta sekali sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan segalanya kepada saya. Saya bisa hidup, saya bisa makan, saya bisa punya harta, saya punya anak, saya punya segala macam ini, tidak lain yang memberikan Allah. Bagaimana saya tidak cinta sama Allah? Ya. Terus apa bukti cintamu pada Allah? Bukti cintamu pada Allah adalah ketika kamu mentaatinya. Ya. Bukti cintamu kepada Allah adalah ketika kamu menuruti apa perintahnya. Kalau orang ya ditanya oleh istrinya, kamu cinta enggak sama saya? Suaminya ditanya seperti itu. Ya jelas lah, gak cinta mosok seprono sprene panggah digawe, panggah awor iki. Ya. Tapi kok aku minta ini dan itu tidak kamu turuti. Ya mungkin kalau itu karena masalah ini kan ya urung enek duwike. Tapi kalau kita dengan Allah lain ya. Ya.
Tidak seperti yaitu antara suami dan istri. Nah, ini. Tapi yang jelas bukti cinta seorang kepada sesuatu itu adalah mentaatinya, menuruti apa yang menjadi perintahnya. Kalau kita ya beribadah kepada Allah sekuat kemampuan kita. Itulah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukti cinta kepada Rasulullah ya mentaati sunnah-sunnah Rasulullah, ya, mengamalkan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rajaihi, dan membuktikan roja. Roja itu pengharapan. Ya, pengharapan. Pengharapan kita kepada Allah. Ini salah satu ibadah yang besar kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah yang namanya roja itu benar kalau kita juga taat kepada Allah. Contohnya kita ditanya, kamu yang kamu harapkan dari Allah apa? Allah mengampuni saya, ya. Allah memasukkan saya ke dalam surga. Allah memberikan pahala kepada saya pahala yang besar. Ini namanya apa? Roja ini. Harapan kita kepada Allah seperti itu. Ya. Tapi apakah harapan atau cita-cita itu hanya sebatas angen-angen tok ngono kuwi? Tidak. Kita dikatakan punya roja yang benar kalau kita itu mengikuti, menempuh cara agar kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Kalau kita menginginkan surga Allah, berarti harus menempuh jalan menuju surga. Yang ditunjukkan Allah, cara kamu sampai surga itu apa? Contohnya kamu harus siam Ramadan. Contohnya kamu harus melaksanakan sholat 5 waktu dan yang lain. Artinya apa? Pengharapan seorang kepada Allah dikatakan benar kalau dia taat pada Allah. Kalau tidak, maka itu hanya angan-angan belaka. Ya, mek angen-angen tok, aku pengen mlebu surga, aku pengen oleh pahala sing akeh, aku pengen oleh ampunan saka Allah, tapi ora ngamalne ketaatan maring Allah. Iso keturutan apa ora? Tidak mungkin bisa keturutan. Ya. Tidak mungkin bisa keturutan. Cita-cita yang tidak dibarengi dengan usaha. Seperti halnya orang yang pengen jadi dokter tapi ora gelem sekolah kedokteran. Kapan jadi dokter? Gak mungkin jadi. Ya. Maka kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita berharap itu kita harus melalui jalan yang mengarahkan ke sana. Inilah kita diuji kejujuran dari rojak kita. Bulan Ramadan ini ya. Apakah benar harapan kita untuk masuk surga, untuk mendapatkan ampunan Allah, ya, untuk dapat pahala besar? Apa buktinya? Ya kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah ketaatan di bulan Ramadan ini. Ya ini. Kita lanjutkan. Ini biasanya lek wis nyedeki berbuka ki rada ya, rewel. Ya, tenang dulu. Ya, tenang dulu. Duduk yang baik. Insyaallah kebahagiaan semuanya. Wis engko wae, mikir engko ya. Harus bersabar. Kalian sudah bersabar mulai subuh. Ya, masuk karek kurang pirang menit wis gak sabar. Ini harus sabar. Ini termasuk cara melatih kesabaran kita. Ya. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dan juga anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu alima anna ridahu saya ulang, li'annahu alima anna ridha maulahu fi tarki syahwatihi. Karena hamba ini yang melaksanakan siam ini, dia tahu, paham bahwasanya ridho dari maulanya, ridho dari Allah itu adalah dengan meninggalkan syahwat hamba tersebut. Ya. Jadi Allah perintahkan supaya kita meninggalkan kesenangan kita, termasuk makan, minum untuk sementara waktu. Ya. Untuk
agar Allah Ta'ala ridho kepada kita, ya, supaya Allah meridhoi kita. Maka seorang hamba itu lebih mengedepankan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dari apa yang menjadi keinginannya, ya. Dia tidak ngengkel, wah mangan ngombe kok ora oleh, ya, ya luwe lah, ya, perih nek weteng manut sapa ngono kuwi. Nah, ini salah satu gambaran ucapan hamba yang tidak paham bagaimana dia itu lebih mengedepankan ridho Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala dibanding keinginan hawa nafsunya. Walihada fa inna katsiran minal mu'minin law dzuriba au hubisa ala ayyuftira yauman min Ramadan bila udrin lam yaf'al. Ini. Oleh karena itu, karena paham yang seperti itu, ya, dari keterangan-keterangan itu kalau dipahami betapa pentingnya ibadah siam, manfaatnya, hikmahnya, ya, membuktikan jujurnya iman, membuktikan jujurnya roja, kemudian membuktikan dia itu lebih mengedepankan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dari apa yang dia senangi demi mencapai balasan yang baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia paham ini, betapa pentingnya ibadah siam itu untuk dirinya, kebanyakan dari orang mukmin yang jujur ini, seandainya satu hari saja disuruh berbuka tanpa adanya sebab, tanpa adanya udzur, ya, andaikan dia itu disuruh berbuka satu hari saja, sawak mbok ya leren, ya, poso itu apa ya ora luwe, ora perih wetengmu, ya leren sedina ngono. Saulan kok poso terus. Mbok ya leren sedina rong dina ngono ben rada pulih awake. Nah ini. Andaikan ada orang yang merayu seperti itu, maka dia tidak akan menurutinya, ya. Lebih baik dia itu dipenjara, ya. Lebih baik dia itu dipenggal lehernya daripada dia berbuka puasa tanpa adanya udzur. Kenapa dia seperti itu? Karena dia paham betapa pentingnya, betapa wajibnya, betapa besarnya nilai ibadah siam itu bagi seorang hamba. Tapi kalau orang tidak paham, ya wis ora enek alasan, ya. Walaupun tanpa alasan pun tidak ada yang menggerakkan untuk melaksanakan siam. Tidak ada alasan apa-apa, ya. Loro ya ora, ya. Safar ya tidak, haid ya tidak. Untuk ibu-ibu maksudnya. Wong lanang ya gak mungkin haid. Walaupun tidak ada alasan apapun, dia ya gak poso. Memang apa? Intinya orang itu tidak memahami, ya, kewajiban dia kepada Tuhannya. Intinya orang itu tidak paham betapa pentingnya ibadah siam. Intinya orang itu tidak paham bahwasanya dia itu sebagai hamba harus membuktikan penghambaannya kepada Allah, yaitu dengan mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan dia itu, dengan melaksanakan itu, Allah pun ridho kepada dia. Ini paham? Paham apa ora? Insya Allah paham, ya. Insya Allah kita semuanya memahami. Oleh ora paham ya kapan-kapan dibaleni. Yang namanya ilmu itu sekali tidak paham, ya diulang-ulang. Wong adik kalian yang masih kecil itu loh, gak mengenal yang namanya putus asa.
Sampean duwe adik apa ora? Cek bayi. Pisan berangkang, terus merambat, kuwi bolak-balik tiba. Tapi apa terus putus asa bar kuwi ora gelem berangkang, ora gelem apa merambat, ya gak terus dibaleni bendino. Akhirnya bisa berdiri, bisa berjalan. Itu harus kalian pahami. Kalian belajar itu juga seperti itu prosesnya. 1 kali, 2 kali belum paham. Terus diulang-ulang. Jangan kemudian putus semua wis aku ra iso iki bahasa Arab angeleram. Tidak. Ya. Kita mengamati, meneliti, melihat tingkah perilaku adik kita yang masih kecil itu, kita harus mengambil pelajaran. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, pada jamaah kaum muslimin dan juga para pemirsa semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.